ในม่าบอกคนดูแลต้องได้ไงกูไม่มีอะไรจะให้ละมึงไม่ต้องมาดูแลกูแล้วนะเกมของจอนห้องอองแอห้องอองแอ Menurut kamu, apa hal yang paling bisa membuatmu jadi cepat kaya raya? Warisan jawabannya. Coba bayangkan, ketika lagi enak-enaknya nganggur, tiba-tiba mendapatkan warisan yang berlimpah. Untuk itulah, tak jarang terjadi perpecahan antara keluarga hanya demi berebut warisan ini. Seperti kisah yang akan Mimin bawakan, inilah dia How to Make Million Before Grandma Dies. Film ini dibuka dengan sebuah keluarga yang sedang berziarah ke makam. Terlihat seorang nenek yang sedang berdoa di depan makam sambil berharap suatu hari dia akan disemayamkan di makam mewah seperti ini. ขอให้กูได้อยู่หลุมบ้านเดี่ยวแบบนี้บ้าง Orang Tionghoa percaya jika seseorang dimakamkan dengan tanah yang luas dan nisan yang bagus, itu adalah tanda kemakmuran dan penentu status sosial keluarganya. Namun, membeli tanah makam yang besar tentu membutuhkan biaya yang mahal. Nenek tua ini kita panggil saja Emak. Emak memiliki 3 orang anak. Yang pertama bernama Paman Kyang, yang kedua bernama Busou, dan terakhir bernama Paman Sui. Paman Kyang memiliki anak bernama Rainbow, dan Busou memiliki 1 anak remaja bernama M. Oke, lanjut. Di saat semua orang sedang sibuk menyiapkan sesaji, cucu pertamanya yang bernama M malah sibuk mabar. Seperti anak muda zaman sekarang, M malas melakukan hal-hal yang kayak gini. Saat diminta menabur bunga, M hanya melakukannya dengan asal-asalan. Emak lalu menegurnya, karena menghormati leluhur adalah dengan melakukan ziarah sepenuh hati. M hanya cuek saja dan melanjutkan mabar. Dan sepersekian detik, emak yang sedang menata kembali bunga tabur malah terpeleset dan jatuh. Ma ร็วAlhasil, keluarga pun langsung membawanya ke rumah sakit. Ketika nenek harus opname, M dan 2 pamannya mencari alasan untuk tidak menjaga. Akhirnya, Busolah yang siap menjaga emak, sedangkan M tetap pulang dan lanjut live streaming game hingga larut. M ini adalah pemuda pengangguran. Cita-citanya sih jadi gamers tampan kaya raya. Dan demi cita-citanya ini, dia rela berhenti sekolah demi fokus ngegame. Tapi apalah daya, realitanya streamingnya sepi penonton dan dia masih saja miskin. Buso sudah lelah memintanya mencari kerja. Bahkan sang ibu mengabaikan terengekan M yang minta dibelikan PC baru. Sungguh beban keluarga. แกบอกฉันว่าไงจะมีเงินเป็นแสนจะให้เงินเดือนฉันด้วย Malam itu Buso mengabarkan kabar buruk tentang kondisi emak. Jadi, luka saat kecelakaan ternyata tidak parah. Namun, saat emak diperiksa secara menyeluruh, ditemukan kanker usus besar dan sudah masuk ke stadium akhir. Bahkan, dokter memperkirakan usia emak hanya akan bertahan 1 tahun saja. อาม่าเป็นมะเร็งนะระยะสุดท้ายแล้วหมอบอกว่าอยู่ได้อีกปีหนึ่ง ตายเลย Busou lalu meminta M merahasiakan hal ini agar emak tidak kepikiran. Namun, sikap M terlihat biasa saja, bahkan kaget pun tidak. Di saat yang sama, sepupu M dari mendiang papanya mengabarkan jika kakek mereka butuh bantuan memperbaiki televisi yang rusak. Sepupu M ini bernama Mui. Di sini M terkagum-kagum melihat Mui yang begitu telaten merawat sang kakek. Dari menyiapkan makanan, obat-obatan, bahkan mengganti popok yang sudah penuh. Tidak ada raut jijik sama sekali pada wajah Mui. Dan dia sangat tulus melakukan itu semua. M lalu heran, kenapa Mui yang masih muda dan cantik ini tidak bekerja kantoran saja? Tentu waktunya terbuang sia-sia hanya demi merawat kakeknya yang sudah terbaring di kasur. Namun, Mui bilang bahwa dia sedang melakukan pekerjaan yang bernilai tinggi. M sama sekali tidak mengerti maksud dari pernyataan itu. Dan selang seminggu, terjawab sudah. Kakek mereka meninggal dunia dan menuliskan wasiat.
jika seluruh harta bendanya diberikan กงก็มีแบ่ง kepada อะไรไว้ Mui. ให้เอ็มอีกไหมครับ ก็อากงอีดันยกบ้านของอีให้กับอามุยได้เงินได้ทองกันคนละนิดเดียว M syok karena dia dan keluarga yang lain hanya mendapatkan bagian kecil warisannya, sedangkan Mui mendapatkan rumah besar dan segala isinya. Terfikirlah niat M untuk mendapatkan hal yang sama, yaitu merawat emak yang kini sudah sakit-sakitan. M yang sebelumnya tak pernah mau ikut berkunjung ke rumah nenek, tak ada angin dan tak ada hujan, tiba-tiba saja nongol di depan rumahnya. Dia menyadari jika rumah nenek yang kuno dan di gang sempit ini sangat bernilai karena berada di tengah kota dengan akses transport yang mudah. Iseng-iseng dia memotret lalu mengiklankan di akun jual beli rumah. Sungguh agak-agak ya si M ini karena niatnya terlalu jujur. Saat M tahu M berkunjung, ini adalah hal yang tak seperti biasanya. Sambil basa-basi, M membawakan soto sapi untuk emak. Tapi emak yang beragama Buddha tidak makan daging sapi. จะกินพร้อมกัน กูนับถือเจ้าแม่กวนอิมนะกูไม่กินเนื้อ Jadi M kembali pergi ke pasar untuk menggantinya dengan ikan goreng. Semua itu dia lakukan hanya demi mendapatkan hati emak. ร้านแปะคิวน้อยไง แบกกระทอด2 กระทะมา มึงคิดว่าหลอกกูได้เหรอ โอ้ย กูกินอิ่มแล้ว คิดอะไรอ่ะ ก็กินปลาที่มึงซื้อให้ไง M masih berusaha peduli dengan membuatkan teh. Namun saat memanaskan air dengan microwave dan tidak sampai mendidih, M kena omel karena tidak melakukannya dengan sepenuh hati. Jadilah hari itu M diusir karena dianggap mengganggu aktivitas emaknya saja. M tidak menyerah. Dia lalu menemui sepupunya lagi untuk minta tips bagaimana cara menaklukkan hati neneknya. Ternyata Mui sedang sibuk pindahan ke apartemen mewah karena rumah warisan yang jatuh ke tangannya langsunglah dijual. Saat Mui ditanya bagaimana sih caranya menjadi cucu kesayangan, jawabannya adalah waktu. Tapi kenyataannya tak semua orang rela memberikan waktu berharganya untuk merawat orang tua. แล้วมุ้ยทำไมถึงได้เป็นที่หนึ่ง เวลาเว้ยเฮียต้องอยู่จนแม่งไม่ได้กินอ่ะ Sejak saat itulah M bertekad untuk pindah ke rumah emak dan merawatnya. Awalnya emak masih menolak kedatangan M. Tapi setelah dia jujur, jika emak saat ini menderita kanker stadium 4 dan butuh didampingi, akhirnya emak menerima kehadirannya. วันนั้นที่ม้าพาม่าไปหาหมออะม่าเป็นมะเร็งนะม่าดูแลเอ็มตั้งหลายปี ถึงตาเอ็มดูแลม่าบ้างเล่า Jujur saja, emak sangat sedih jika ternyata tubuh rentannya memiliki kanker. Tapi emak tidak menyerah dan dia ingin terus beraktivitas seperti biasanya. Kini, M yang mulai tinggal di situ ikut membantu emak berjualan bubur setiap pagi. Tentu itu adalah kebiasaan baru bagi pengangguran seperti M. Sepulang berjualan, tak lupa emak mampir ke teman sesama lansia dan curhat. Jika kini mereka menderita penyakit yang sama, yaitu kanker. Setelah itu emak diminta menabung ke bank. Meski jaraknya cukup jauh, itu hal yang sudah dia lakukan bertahun-tahun. Hari Minggu pun tiba, emak memasak macam-macam menu dan berpakaian rapi. M lalu terheran-heran, kenapa emak melakukan semua itu? Ternyata setiap minggu ibu dan paman-pamannya akan datang berkunjung. Dan selama ini hanya M sajalah yang tidak pernah datang. ใครๆเขาก็มากันมีแต่แกไม่เคยมา Jadi sangat wajar jika perubahan sikap M ini sangatlah mencurigakan. Setelah semua keluarga datang, mereka makan bersama. Emak terlihat begitu merindukan anak-anaknya. Ketika emak meminta sedikit waktu untuk bermain kartu, paman Kiang menolak karena akan mengantar Rainbow Les. Disinilah emak lalu jujur jika dia sudah tahu apa penyakitnya. พร้อมป่ะ กูรู้เรื่องมะเร็งแล้วนะ ฮะ Dan tak berniat mengganggu waktu anak-anaknya hanya demi masa pengobatan. Emak hanya minta waktu sedikit untuk quality time bersama. Semua jadi terdiam dan merasa bersalah karena tidak berusaha memberikan waktunya. Bu Sao akhirnya memutuskan mengganti shift kerjanya jadi jam malam agar paginya dia bisa menemani olahraga dan pengobatan emak. Tapi di sini emak menolak keras. Tergambar jelas hati seorang ibu yang tidak ingin merepotkan anak-anaknya yang harus bekerja. เลยพาม่าไปหาหมอไง มันเลิกกี่ทุ่ม
ทำกลางคืน อันนี้มึงยังไม่ได้นอนเหรอเนี่ยจะขึ้นแล้วไม่เอา Dan pada akhirnya, yang akan menemani masa kemoterapi emak adalah M. Dengan dibantu mobil Mui, emak kemo untuk pertama kalinya. Mui ini sangat terampil mengurus lansia. Sikapnya sangat lembut dambaan semua lansia lah pokoknya. เชี่ยมาเลยมาทำอะไรมืดๆอ่ะ เอามาไหว้พระสิ Malamnya, emak tidak bisa tidur. Dia bermimpi bertemu orang tuanya dulu dan mengajaknya ikut bersama. Mitosnya, mimpi itu bisa terjadi sebagai tanda orang yang akan berpulang. M lalu mencoba menenangkan dan beristirahat. Dia tahu betul ketakutan yang emak rasakan. Hari demi hari, kesehatan emak mulai menurun. Bahkan, untuk turun dari tangga saja sudah lemah. Dengan keterbatasan itu, akhirnya M membantu emak mandi untuk pertama kalinya. โหไอ้ที่นูนๆเมื่อกี้หัวนมมาก มันจะบ้าเลยนั่นไฝกูหนุ่มกูไม่ได้ยานขนาดนั้นหรอก M juga memasang CCTV agar bisa siaga jika terjadi hal-hal yang darurat. Hari itu, Pak Mansoi datang untuk memasang pegangan besi di kamar mandi. Kedatangannya bukan murni rindu, tapi sedang tidak punya uang dan juga makanan. Pak Mansoi ini juga pengangguran. Dia memang punya usaha kecil, tapi tidak berkembang. Paman Soi selalu iri dengan kakaknya yang kaya, yaitu Paman Kiang. Sesungguhnya emak sedih karena ketika Paman Soi pulang, itu tanda bahwa keuangannya sedang gak baik-baik saja. Namun namanya ibu, mau sepayah apapun anaknya, emak akan selalu menerima dan menyayanginya. Hari berikutnya, kini giliran Paman Kiang yang datang. Dia berniat meminta emak tinggal bersamanya. Bahkan, Paman Kiang membeli kasur, memfasilitasi TV, dan diminta banyak istirahat di rumah mewahnya. Namun nenek menolak. Dia ingin tetap tinggal di rumah kunonya dan berjualan bubur di pasar. Paman Kiang lalu menatap M dengan sinis. Dia memberikannya uang sebagai upah merawat emak, lalu dimintanya pulang saja setelah ini. นี่คือค่าเหนื่อยที่เอ็มอุตส่าห์ดูแลม่ามาหลายเดือน ไม่เป็นไรอ่ะกูอยากได้ค่าดูแล Paman Kiang berusaha menyenangkan hati emak. Dia mengajak berlibur sekeluarga ke kuil. Namun sesampainya di sana, hanya M lah yang menuntun emak menaiki tangga dan membuat permohonan doa untuk emak. Sedangkan Paman Kiang dan istrinya sama sekali tidak mendoakan hal itu. ขอให้หลานชายมีงานมีการที่ดีทำ Terlihat jelas jika Paman Kiang menginginkan hak warisnya nanti bisa dihibahkan kepadanya. Padahal loh ya, Paman Kiang ini sudah kaya dan sukses. Sepulang dari wisata, M mengajak emak membeli sepatu baru dan memakaikannya. M juga menghibur emak yang sedih ketika rambut putihnya mulai rontok. ยังสวยเหมือนเดิมเลยเห็นไหมแล้วก็เดี๋ยวพอทำคีโมเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้จะได้ไม่ต้องตื่นมาม้วนผมตอนเช้า Waktu terus berjalan, M terus menemani hari-hari emak. M yang awalnya hanya ingin mendapatkan warisan, kini berubah menjadi rasa sayang yang tulus. Dia bahkan selalu masak dan mempelajari cara membuat bubur jualan emak. Setiap malam, hiburan mereka adalah bermain kartu dan itu sangat menghiburnya. Emak curhat jika setelah anak-anaknya berkeluarga, hidupnya sangatlah kesepian. Bahkan, yang paling membuatnya sedih adalah ketika tahun baru berakhir dan semua kembali ke rumahnya masing-masing, betapa kesepian itu dia rasakan sendirian. Namun, semua berubah sejak M tinggal di rumahnya. มึงมาอยู่นี่ก็ดีเนาะสนุกดี Hari Minggu pun tiba. Seperti biasa, emak duduk di depan rumah menantikan ketiga anaknya berkunjung. Namun sampai siang hari, tak ada satupun yang datang. Emak berusaha menyembunyikan kesedihannya dengan menyimpan kembali semua masakannya. Namun tanpa sengaja, dia malah melihat kotak tabungannya sudah kosong. Setelah ditelusuri, ternyata Paman Soilah yang mengambil seluruh tabungan emak. Dan itu terjadi saat kunjungannya minggu lalu. M pun sangat sebal dan pergi ke rumah Paman Soi. Dan terungkaplah jika Paman Soi ini red flag banget. Dia main judi sampai berhutang 1 juta baht atau jika dirupiahkan sejumlah 460 juta. M lalu memberikan beberapa keping perak dari warisan mendiang kakeknya, supaya setidaknya itu bisa meringankan hutang pamannya.
M telah berubah, yang tadinya mendekati nenek hanya demi uang, kini dia benar-benar tulus menyayangi emak. Di saat lagi sayang-sayangnya, tiba-tiba datanglah tamu tidak diundang yang berniat คนลอง membeli ขายบ้าน rumah หลังนี้ emak. ครับ ทักไปก็ไม่มีคนตอบเลยครับอาม่า บ้านนี้ไม่ได้ขายนะคะ Emak pun syok setelah tahu yang mengiklankan jual beli rumah itu adalah M, cucu kesayangan yang saat ini merawatnya. Dia tentu sedih kenapa di saat terakhir kehidupannya, anak dan cucunya saling berebut harta yang tidak seberapa itu. Bahkan M yang masih muda seharusnya bekerja dan bersaing mengejar karir. Tapi dia malah ikut berlomba memperebutkan warisan karena putus asa sebagai pengangguran. Tapi namanya ketulusan akan selalu bisa dirasakan. Entah apa maksud dan tujuan M merawatnya saat ini, baik ataupun buruk, emak tidak peduli. Ia hanya mensyukuri keberadaan M di sampingnya saat ini. ช่วงนี้ม่าก็ให้เอ็มเกาะกินไปก่อนแล้วม่าหายแล้วเอ็มค่อยไปแล้วกัน Hari berikutnya M diajak emak mengunjungi kakak kandung laki-lakinya yang ternyata sangatlah kaya raya. Di sana mereka menyanyi sambil bernostalgia. M juga menikmati jamuan makan yang mewah. Namun setelah berbicara soal warisan yang dulu orang tua mereka berikan, kakaknya langsung berubah sinis. Ditambah lagi, setelah tahu jika emak saat ini sedang sakit dan kedatangannya untuk meminjam uang, akhirnya emak dan M pulang dengan tangan hampa. Tapi yang lebih menyedihkan bagi emak, persoalan warisan bisa sampai memutus persaudaraan. ถ้าสำหรับอัว5 บาทอัวก็ไม่ให้หรือ เอ็มกลับบ้านเถอะ หรือไปแล้วหรือไม่ต้องกลับมาอีกนะเพราะหรือกับอัวมันคนละแท้กันแล้ว Sebenarnya maksud hati emak ingin pinjam uang agar dia bisa membeli tanah makam yang luas. Itu adalah simbol jika anak-anaknya akur dan berbakti kepadanya. Hari itu kemoterapi ketiga untuk emak. Namun ternyata dokter mengabarkan hal buruk. Jika proses penyembuhan tidak membuahkan hasil yang baik, emak pun menerima semua ini dengan berserah. Malamnya emak menangis menahan rasa sakit di tubuhnya. Sesekali dia mengigau memanggil orang tua dan suaminya. Melihat itu, dengan cepat M membawanya ke rumah sakit. Di saat emak dalam kondisi kritis, anak-anaknya malah memperebutkan warisan. Sungguh sangatlah menyedihkan. Ternyata emak telah memberikan wasiat rumah itu kepada Paman Soei. Meskipun tampak tak adil, tapi emak tahu itu adalah keputusan yang paling bijak. Paman Soei sangatlah bermasalah dengan uang dan terlilit hutang yang besar. Emak hanya ingin anak-anaknya dalam kondisi yang aman, berbeda dengan Buso dan Paman Kiang yang keuangannya masih aman. Sedangkan nasib M yang melihat itu langsung marah besar dengan emak. Dia merasa waktu yang telah diberikan tidak dihargai. เอ็มดูแลม่าไม่ดีตรงไหนอะ มึงมาดูแลดีกูไม่มีอะไรจะให้ละ ม่าให้เอ็มเป็นที่เท่าไหร่กันแน่วะม่าโง่รักผิดคน Sejak hari pembagian warisan itu, M memilih berhenti merawat emak lagi dan kembali ke rutinitas gabutnya dengan mabar sampai pagi. Bahkan ketika rumah emak dijual oleh Paman Soei, M tak mau membantu membersihkan rumah itu. Dia merasa keputusan emak sangat tidak adil, tapi Buso lalu menasihatinya. Jika apapun yang jadi keputusan emak, itu sudah dipikirkan baik-baik. Meskipun Buso tak dapat warisan sepeser pun, dia akan terus menyayangi dan merawat emak sampai tutup usia. Siang itu, Mui mengajak M untuk mengunjungi rumah bibinya. Ternyata, Mui diminta merawat sang bibi yang sebatang kara karena memiliki penyakit jantung. Jika nanti warisan bibi Mui jatuh ke tangannya, akan dibagi 2 dengan M. M hanya terdiam, dia tampak tidak berhasrat merawat lansia lagi karena masih sakit hati dengan emak. Disinilah Mui lalu bercerita, jika sehari sebelum kakek meninggal, beliau tersedak makanan. Namun, sang kakek sengaja diam agar bisa mempercepat kematiannya. Mui yang awalnya tak senang merawat kakek, lambat laun menjadi ikhlas karena rasa sayangnya yang tulus. Itulah sebabnya dia menjadi cucu kesayangan mendiang kakek dan mendapatkan semua warisannya. Ya, karena sebuah ketulusan akan bisa terasakan di hati. M terdiam, dia kembali teringat emak yang hidup sendirian dengan sakitnya. Dia tersadar, tak peduli mau dapat warisan atau tidak, seharusnya sebagai seorang cucu, kau harus menyayangi keluargamu dengan tulus tanpa terkecuali.
Setelah rumah warisan dijual oleh Paman Soei, dia tidak mau merawat emak, bahkan memilih untuk memasukkan emak ke panti jompo. Tentu itu menyakitkan hati M dan ibunya. M lalu berkemas menjemput supaya emak bisa tinggal di rumahnya. ใครอะ ชิชอเองมากับป้ากับเอ็มดีกว่าหรือเอ็มต้มโจ๊กให้กินที่บ้าน Di rumah Busau, emak merasa lebih tentram. Sedangkan Paman Kiang yang sebelumnya tak pernah menengok emak setelah sakit hati soal warisan, akhirnya mau mengunjungi kembali di hari raya Imlek. Dan itu adalah hari terakhir emak berkumpul dengan semua anak dan cucunya. Karena malamnya, dalam genggaman tangan M, emak menghembuskan nafas terakhirnya dengan damai. M sedih tapi juga lega karena emak sudah tidak sakit lagi. Di hari peristirahatan emak, tiba-tiba Bang menelpon M, mengabarkan jika tabungan emak selama bertahun-tahun dihibahkan seluruhnya untuk M. Tiba-tiba dia jadi flashback ke masa kecilnya dulu. Kala itu, sepulang sekolah emak mengajak M ke bank untuk membuatkan rekening yang akan emak berikan untuknya. M tidak menyangka jika emak memikirkan sudah sejak jauh-jauh hari. Dalam perjalanan menuju pemakaman, M mengetuk peti emak sambil memberitahu perjalanan mereka. Di sini loh mak, jembatan yang biasa kita lalui. Di sini mak, kita biasa jualan bubur tiap pagi. Mak, kita telah sampai. Selamat istirahat emak, kamu akan selalu jadi peringkat pertama di hatiku. Di akhir film, M membelikan tanah makam besar dan mewah. Sesuai janji M di masa kecilnya dulu, membelikan rumah terbaik untuk nenek tercintanya. Selagi orang-orang tercintamu masih ada, berikanlah waktumu untuk sesekali berkunjung dan menemaninya. Sampai berjumpa di video berikutnya.